Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah, kelas HK17B, ingin menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip universal kepailitan. Prinsip dan asas adalah yang sebenarnya harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh undang-undang kepailitan suatu negara, agar undang-undang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Yang pertama ada prinsip paritas kreditorum, yaitu merupakan prinsip utama penyelesaian utang piutang dari debitor terhadap para kreditornya. Yang kedua ada prinsip pari passu pro rata parte, berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali antara kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Yang ketiga, prinsip struktur creditors. Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan, maka hal tersebut adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Selanjutnya ada prinsip utang. Dalam proses kepailitan, konsep utang tersebut sangat menentukan karena tanpa adanya utang, tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa di pengadilan. Tanpa adanya utang tersebut, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada, karena kepailitan adalah merupakan perantara hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayarkan utang-utangnya terhadap para kreditornya. Selanjutnya, yang kelima, ada prinsip debt collection. Prinsip debt collection ini dikenal mempunyai makna sebagai konsep pemaksaan atau pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Selanjutnya, yang keenam, prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya. Selanjutnya, yang ketujuh, ada prinsip debt forgiveness, mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai perantara penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan peranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor. Selanjutnya, yang kedelapan, prinsip universal dan teritorial. Prinsip ini dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Selanjutnya, yang kesembilan ada prinsip commercial exit from financial distress bagi kepailitan perseroan terbatas. Selanjutnya, yang kesepuluh ada prinsip putusan pailit HAMS disetujui oleh para kreditor mayoritas. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.